Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohim di channel Wawasan Tani TV. Salam sejahtera dari saya. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, dan juga semoga teman-teman dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, kali ini saya akan membahas lagi tentang budidaya tanaman bawang daun. Dan ini untuk olah lahannya kemarin saya sudah bahas ya teman-teman. Kemarin saya udah ulas bagaimana cara olah lahan, penaburan pupuk kandang, dan juga lain-lainnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jika teman-teman belum melihat video saya, silahkan teman-teman lihat video saya sebelumnya untuk olah lahan tanaman bawang daun yang ini ya teman-teman. Dan terima kasih untuk yang sudah komen, yang sudah share, dan juga yang sudah subscribe teman-teman. Semoga menjadi amal baik untuk teman-teman sekalian. Dan lanjut ke pembahasan teman-teman. Untuk tanam, saya masih tanam seperti dulu ya teman-teman, baik yang menggunakan mulsa ataupun yang tidak. Saya untuk jarak tanam, saya jarak tanam 17 kali 8, ada yang 6, ada yang 5. Karena saya tidak menggunakan tali, jadi ada yang lebar, ada yang sempit teman-teman. Dan ini juga bukan saya yang tanam, ini kemarin saya ngupah orang untuk tanam, 2 orang perempuan yang saya upah untuk menanam bawang daun ini teman-teman. Dan pada dasarnya biasanya untuk jarak tanam saya menggunakan 17 kali 8 cm teman-teman. Dan untuk bibit saya tanam per satu tanaman itu isinya 2 teman-teman, 2 batang. Dan untuk bibit sendiri saya potong daun ya teman-teman. Biasanya saya tidak potong daun, kali ini saya potong daun. Kenapa saya potong daun? Tujuannya adalah yang pertama, ulat yang ada di dalam bawang daun teman-teman, kemungkinan masih ada 1 atau 2 ulat yang tersisa di saat kita penyepraian, kemungkinan masih ada. Itu otomatis tidak ikut di dalam bawang tersebut teman-teman. Dan yang alasan kedua kayak saya potong daun, alasan keduanya adalah mempercepat tumbuhnya anakan teman-teman. Jadi kalau kita potong daun itu akan mempercepat tumbuhnya anakan, supaya anakan dari bawang tersebut banyak teman-teman. Tapi sebelum penanaman jangan lupa kita rendam dulu teman-teman menggunakan fungisida dan insektisida bagian akar sampai bagian batang teman-teman. Kita kasih rendaman fungisida dan insektisida supaya batang dan akar akan sehat teman-teman, terhindar dari jamur dan bakteri yang bisa mengakibatkan busuk batang yang juga berpotensi besar untuk menggagalkan panen teman-teman. Karena kalau biasanya busuk batang satu itu akan menular apalagi di musim penghujan teman-teman. Dan sebaiknya kita mencegah daripada mengobati. Dengan antisipasi kita rendam fungisida dan insektisida dengan harapan bawang daun kita menjadi kuat dan tahan dari busuk batang teman-teman. Karena pada dasarnya busuk batang itu diakibatkan oleh jamur dan bakteri, makanya kita antisipasi dengan pemberian dan perendaman dari fungisida dan insektisida. Sebenarnya untuk insektisida bukan untuk busuk batang teman-teman, tapi ditakutkan di selah-selah di bagian akar ada ulat atau hama, makanya saya juga memberikan insektisida teman-teman. Untuk insektisida saya menggunakan Dimulis dengan berbahan aktif abamectin teman-teman, dan untuk fungisida saya menggunakan Ditan yang berbahan aktif Mancozeb teman-teman. Jadi untuk dosis perendaman saya menggunakan 3 sendok makan per setengah ember teman-teman. Dan untuk insektisida saya menggunakan 1 tutup dari botol Dimulis tersebut. Kemudian setelah perendaman fungisida dan insektisida tersebut baru saya tanam teman-teman. Baru saya tanam, dan ini hasil tanaman kemarin. Ini 2 hari ya teman-teman. 2 hari sudah mulai ada yang memanjang dari daun bawang tersebut teman-teman. Karena mungkin kena hujan, dan nanamnya pun di saat hari hujan kemarin teman-teman. Alhamdulillahnya waktu nanam bukan di saat panas, ini nanamnya di saat hari hujan. Dan jangan lupa
5 hari setelah tanam kita spray teman-teman dengan obat-obatan yang saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. 5 hari setelah tanam kita spray teman-teman, walaupun kita rendam tapi kita harus jaga-jaga juga teman-teman agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat teman-teman, dari lubang tanam seperti ini saya tanam, tidak saya tutup dari lubang tanam tersebut teman-teman, agar supaya nantinya di saat kita pupuk susulan kita akan taruh di situ. Jadi sudah ada tempat untuk pupuk susulan pertama teman-teman. Kemungkinan kalau untuk pupuk susulan kedua di saat musim penghujan dia akan lebih datar lagi teman-teman, kemungkinan seperti itu. Tapi untuk pupuk susulan pertama kita bisa taruh di dalam lubang tanam tersebut. Dan setelah itu untuk perawatan teman-teman, diusahakan tanaman ini tidak terlalu banyak rumput ya. Diusahakan tanaman ini atau tanaman kita di rumput jangan sampai terlalu banyak rumput atau rumputnya sampai besar teman-teman, ataupun jangan rimbun. Jadi kalau sampai rimbun biasanya batangnya agak pucat dan lemas, dan juga untuk batang biasanya mengecil teman-teman, kecil dan tinggi. Dan yang kedua, di saat kita cabut rumput tersebut maka bawang tersebut akan roboh teman-teman atau tertidur. Jadi sebaiknya kita jaga rumputan agar tanaman kita sehat, dapat langsung sinar matahari supaya tanaman kita bagus teman-teman. Dan kemudian untuk spray teman-teman diusahakan lakukan dengan secara rutin seperti yang setelah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, agar tanaman kita terhindar dari jamur dan bakteri dan juga dari hama ulat, wereng ataupun lalat penggorok daun teman-teman. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman lihat di video saya sebelumnya, obat-obatan apa saja yang saya pakai dan juga intervalnya berapa hari dan dosisnya berapa, di situ sudah jelas teman-teman. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman. Juga share ke teman yang lain agar video ini bermanfaat untuk banyak orang teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.